Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Hadirin tamu-tamu Allah, undangan Allah yang sama-sama mengharapkan maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kudrah dan inayah dari Allah, sampai dengan saat sekarang ini kita masih mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan Jum'at yang sedang atau akan kita laksanakan sekarang ini menjadi kafaroh, menjadi pelebur, menjadi penghapus dosa-dosa kita di antara dua Jum'ah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita umat manusia dengan postur tubuh yang baik. Kita oleh Allah diberi akal, diberi perasaan, juga dimuliakan dalam banyak hal dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Hal ini didasari surat At-Tin yang saya bacakan di muqaddimah tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Kata ahsan itu kalau bahasa nahwu namanya isim tafdil, yang artinya super. Jadi kalau ada kalimat hasan dikasih alif di depannya, yang tadinya baik, ketika dipasang alif di depannya maka itu paling baik. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Di ayat yang lain surat Bani Israil ayat 70 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan lagi, walaqad karramna bani adama, dan sungguh aku telah memuliakan Bani Adam atau manusia itu. Di ujung ayat itu kemudian Allah menegaskan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku lebihkan manusia itu ala katsirin, bukan di atas seluruh makhluk, tetapi dari kebanyakan, dari mayoritas makhluk hidup. Jadi dimungkinkan ada yang lebih mulia dibanding dengan manusia, ada yang lebih hebat dibanding dengan manusia. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, manusia oleh Allah diciptakan dengan postur tubuh yang baik, kemudian diberi akal, diberi perasaan, dimuliakan. Tapi di ayat selanjutnya surat At-Tin kemudian Allah menegaskan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian manusia itu dilemparkan ke asfala safilin. Sebagian ulama tafsir menafsirkan kemudian manusia itu dilemparkan ke tempat yang paling hina dan menghinakan. Kenapa dikatakan tempat yang paling hina? Karena segala macam penderitaan ada di sana. Kenapa disebut tempat menghinakan? Karena akan banyak manusia ketika hidupnya di dunia disanjung-sanjung, dipuja-puja, dibela-bela, tetapi karena durhaka kepada Allah, kufur kepada Allah,
sehingga di akhirat dia akan dihinakan oleh tempat itu. Kalau kita mau mencari jawaban di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka kita akan menemukan ada beberapa penyebab yang menyebabkan manusia yang tadinya sudah diciptakan dengan postur tubuh yang baik, diberi akal, diberi perasaan, dimuliakan, kemudian dilemparkan ke asfala safilin. Yang pertama, di samping manusia diberi perasaan, diberi akal, manusia juga diberi hawa nafsu. Sementara yang disebut dengan hawa nafsu di surat Yusuf ayat 53, di sana dijelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu adalah cenderungnya mendorong kita, menggiring kita bisu, kepada keburukan, tidak mau taat, selalu berbuat durhaka kepada Allah. Jadi hawa nafsu cenderungnya kepada yang buruk-buruk. Kita tidak bisa berpisah dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu adalah sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Rek papisah we jeung hawa nafsu, nggak bisa. Bagaimana kalau kita makan? Tidak ada hawa nafsu, tidak ada nafsu. Kita tidak bisa berpisah dengan hawa nafsu, tetapi kita harus berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin, agar kita bisa mengendalikan yang disebut dengan hawa nafsu. Kumaha carana? Rajin-rajinlah tolabul ilmi, rajin-rajinlah datang ke pengajian, rajin-rajinlah bertanya kepada ustadz, kepada ajengan, kepada kiai, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Kalau kita mau bergaul, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Itu akan bisa mengendalikan, bisa meningkatkan kualitas hawa nafsu dari tingkatan yang terendah sampai kepada tingkatan yang tertinggi. Akan meningkatkan keimanan kita. Yang pertama yang disebut dengan nafsu amarah itu cenderungnya kepada yang buruk-buruk, tidak mau taat. Mun diajak sholat alim, diajak mabok ayu. Itu nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu dia tidak mau melakukan kebaikan. Ketika ada orang mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan, ikut kemaksiatan. Dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, sering datang ke pengajian, sering bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, maka itu akan bisa meningkatkan kualitas nafsu tadi. Nafsu amarah yang pertama tadi akan naik kepada tingkatan yang kedua yang disebut dengan nafsu musawwalah. Nafsu musawwalah itu sudah agak baik. Di samping dia melakukan keburukan, dia juga sudah mau melakukan kebaikan. Misalnya, ketika adzan maghrib di masjid diajak sholat, daek, ikut sholat. Beres sholat ada orang yang ngajak mabuk, ikut mabuk. Ada pengajian ini ba'da asar, diajak ikut pengajian, ikut ke pengajian. Beres pengajian ada orang ngajak judi, ikut judi. Ini orang berada pada nafsu musawwalah. Dengan terus meningkatkan keilmuan kita, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, maka akan naik lagi kepada tingkatan yang ketiga yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu sudah berat ke kanan, Pak. Kalau tadi amarah cenderungnya kepada yang buruk-buruk, musawwalah itu sudah berimbang. Kalau nafsu lawamah itu sudah berat ke kanan. Tapi kadang di dalam dirinya itu masih ada sak, masih ada keraguan-raguan, masih ada perang di dalam dirinya. Misalnya mun adzan di masjid, kadang di dalam diri kita itu suka ada perasaan ka masjid ulah, ka masjid ulah, itu selalu berantem. Ini orang berada pada nafsu lawamah, dan dia ketika sampai datang ke masjid, maka dia itu sudah bagus. Dan yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Sesuai dengan namanya, nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang, yang tumaninah.
yang khusyuk betah dina ibadah teh. Orang kalau sudah mempunyai nafsul mutmainnah di dalam dirinya, sudah tidak ada paksaan lagi dari orang lain. Waktu kita masih kecil dulu, kalau mau sholat subuh suka dibangunin oleh orang tua kita, kadang dipercikin air dulu ke wajah kita baru kita bangun. Orang kalau sudah berada pada nafsul mutmainnah, nggak usah seperti itu, dia akan bangun sendiri, dia akan wudhu. Jam 3 dia bangun wudhu, sholat tahajud, itu dilakukan tiap malam, sholat subuh dilakukan. Maka orang tersebut sudah berada pada nafsul mutmainnah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah di akhirat kelak oleh Allah dipanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang memiliki mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i, kata Allah, kembalilah, ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk surganya juga oleh Allah, silahkan mau masuk dari pintu mana saja. Ini orang kalau sudah berada pada nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah menanamkan nafsul mutmainnah ke dalam diri kita. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Penyebab yang kedua yang menyebabkan manusia dilemparkan ke asfala safilin adalah syaitan. Setan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata syatona, yang artinya suka memalingkan manusia dari kebaikan, memalingkan manusia dari kesolehan. Kalau ada orang yang ingin berbuat baik oleh setan kemudian dihalang-halang, dan itu sudah menjadi tugas setan. Sampai kapanpun yang namanya setan akan terus merayu, mengepung, menggoda kita sampai kita terlibat dalam perbuatan dosa. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah itikaf di masjid. Kemudian salah seorang istrinya yang bernama Siti Sofiyah mengantarkan makanan buat buka saum Rasulullah. Beres itu Rasulullah kemudian mengantarkan istrinya pulang ke rumah. Di perjalanan Rasulullah bertemu dengan 2 orang sahabat. Si 2 orang sahabat ini ketika melihat Rasulullah dengan seorang perempuan, kemudian nyangkanya mungkin yang bukan-bukan. Akhirnya keduanya lari. Oleh Rasulullah kemudian dipanggil, ala arsilikuma, kesini, kata Rasulullah, lihat wanita yang bersama aku ini adalah istriku Siti Sofiyah. 2 orang sahabat ini kemudian berkata, subhanallah, maha suci Allah, wahai Rasulullah, kami berdua tidak sedikit pun berprasangka buruk kepada engkau. Kata Rasulullah, janganlah anda mengatakan yang seperti itu. Ketahuilah, inna syaitana yajri bi ibni adama majradam. Kalau diartikan secara luas, setan itu mengganggu kita seperti halnya peredaran darah di dalam tubuh kita. Urang irah apa pisah dengan darah? Kapan kita berpisah dengan darah? Kita berpisah dengan darah nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Artinya kita sulit berpisah dengan darah. Dengan setan pun sama, kita akan sulit untuk berpisah. Malahan di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 di sana dijelaskan, fabima agwaitani ya Allah, dikarenakan engkau telah menjadikan aku hina, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Tsumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailhim. Aku akan duduk ya Allah di jalanmu yang lurus. Aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Ini menunjukkan bahwa yang namanya setan tidak akan pernah membiarkan kita lolos. Dia akan selalu menggoda kita, merayu kita sampai kita terlibat dalam perbuatan dosa. Maka para ulama sudah membuat senjata
yang ampuh agar kita terhindar dari gangguan setan. Yang pertama kata ulama adalah ikhlaskan hati dalam beribadah. Ketika kita ibadah, jauhi perbuatan ria. Jangan sampai hayang kapuji orang ibadah teh. Niatnya itu harus betul-betul karena Allah, jangan karena yang lainnya. Ada orang yang tidak pernah menyentuh, jidatnya ini tidak pernah menyentuh tempat sujud, tetapi ketika ada orang penting datang ke masjid itu, dia adalah orang yang paling depan duduknya. Berarti menunjukkan bahwa niatnya itu bukan karena Allah, tetapi karena seseorang. Hati-hati, karena itu akan merusak ibadah kita. Contoh orang yang ikhlas di zaman Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau berjalan di sebuah gang atau jalan, kemudian bertemu dengan setan, setan teh lari. Kenapa? Karena Umar bin Khattab memiliki sifat ikhlas di dalam dirinya. Yang kedua adalah beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah. Jika setan sudah mau menggoda kita, cepat-cepat beristiadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang ketiga adalah istighfar. Ikhlas masih keneh diganggu ku setan. Istiadah urang teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim masih diganggu oleh setan sampai kita terlibat dalam perbuatan dosa, maka langkah kita selanjutnya tiada lain adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Setan pernah berkata, ahlaktuhum bidunub, aku bisa mencelakakan manusia dengan perbuatan dosa. Tapi kata setan, fa ahlakuni bil istighfar, manusia juga bisa mencelakakan aku dengan istighfar. Maka langkah kita selanjutnya tiada lain adalah beristighfar. Dan yang terakhir, agar kita terhindar dari gangguan setan, seperti yang diungkapkan di awal tadi, rajin-rajinlah untuk menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu manusia bisa membedakan mana belut, mana orai. Dengan ilmu manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu manusia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dua hal yang akan menyebabkan kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita mampu terhindar dari gangguan atau dari godaan-godaan syaitan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.